Bab 4. Ayah Edi menjawab lagi. Hal-hal seputar pemetaan potensi yang sering ditanyakan ayah dan bunda. Ayah bunda yang kritis. Saya yakin setelah membaca penjelasan bab 1 dan bab 2, ayah bunda telah mendapatkan gambaran yang cukup jelas mengenai cara mengenali potensi unggul anak-anak kita. Namun, saya juga yakin penjelasan tadi memunculkan begitu banyak pertanyaan lanjutan dalam benak ayah bunda. Mengapa begini ayah? Mengapa begitu? Bagaimana kalau begini? Kok tidak begitu? Mana mungkin bisa seperti ini? Oleh karena itu, dalam bab ini saya mengumpulkan beberapa pertanyaan umum seputar pemetaan potensi yang sering ditanyakan para orang tua kepada saya. Antara lain dalam talk show parenting atau melalui Facebook dan email. Saya berharap kumpulan pertanyaan yang disertai penjelasan ini bisa mengobati rasa penasaran ayah bunda. Membuat ayah dan bunda lebih berani dan percaya diri untuk tidak sekadar mengikuti sistem pendidikan, tetapi juga memiliki konsep dan tujuan yang lebih pasti dalam membimbing anak-anak. Siap? Tanya 1. Ayah Edi berprinsip anak-anak cuma perlu menguasai dan mendalami satu bidang saja hingga mencapai kualitas terbaik. Namun, sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah sekarang umumnya tidak mendukung prinsip ini. Di sekolah, anak-anak dituntut untuk mencapai nilai bagus dalam semua bidang pelajaran agar bisa naik kelas dan lulus. Berarti tidak sinkron dong. Sayang sekali. Sistem dan kurikulum sekolah di Indonesia umumnya memang berbeda jauh dari apa yang selama ini saya jelaskan kepada ayah dan bunda. Banyak orang tua yang mengeluh, kebanyakan sekolah sekarang mahal dan membuat anak kelelahan. Kurikulum padat, anak belajar lagi, anak belajar dari pagi hingga sore, tuntutannya pun tinggi. Kita di Indonesia umumnya masih berpikir, bila anak dijejali banyak pelajaran, ia akan menguasai banyak hal dan kelak bisa sukses. Ia akan bisa memilih jurusan apapun dan berpotensi di bidang apapun. Padahal, menjejali otak anak dengan begitu banyak bidang memiliki sedikitnya dua dampak. Pertama, otak anak overload dan kelelahan. Bahkan tak sedikit anak sekolah yang stres karena beban pelajaran terlalu berat. Terlalu banyak pekerjaan rumah, ditambah lagi ekskul yang bejibun. Jangan anggap remeh stres pada anak, karena tak hanya berpengaruh terhadap psikisnya, antara lain muram, pencemas, dan bosan. Tetapi juga fisiknya, antara lain pusing dan mah. Ujung-ujungnya anak mogok sekolah atau malas-malasan belajar. Boleh jadi anak bisa semua, tetapi tak satu pun yang hebat. Kedua, berbeda dari anggapan semakin banyak dijejali sama dengan sukses. Anak yang selalu banyak dituntut belajar karena bidang biasanya akan menjadi orang yang rata-rata. Boleh jadi ia bisa semua, tetapi tak satu pun yang hebat. Tak bosan-bosannya saya katakan, kita tak perlu bisa semua, cukup satu bidang, tetapi dengan kualitas paling top. Toh, nyaris tak ada orang jenius atau orang sukses yang menguasai segalanya. Jadi, rasanya aneh bila sistem sekolah kita mengajarkan sebanyak-banyaknya pelajaran kepada anak tanpa tahu potensi unggulnya dan mau jadi apa dia. Namun, apa yang terjadi di sekolah kini? Anak yang nilai matematikanya 9 tetap terancam tidak naik kelas bila PKN-nya 5. Ia setidaknya harus mencapai nilai standar 7. Nilai standar atau KKM bisa berbeda di setiap sekolah.
Mungkin anak yang nilai PKN-nya jelek dianggap tidak cinta negara. Padahal coba lihat fakta saat ini. Banyak orang Indonesia yang dulu di sekolah meraih nilai PKN, dahulu PMP yang tinggi. Tetapi mengapa Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia? Ternyata tak ada korelasi antara hafalan hadis dengan akhlak. Atau contoh kecilnya, berapa banyak anak SD sekarang yang hafal hadis? Kebersihan adalah sebagian dari iman, namun dari sekian banyak siswa yang hafal hadis itu, berapa banyak yang mau membuang sampah di tempatnya? Jadi, ternyata tak ada korelasi antara nilai tinggi PKN atau PMP dengan akhlak yang bagus atau kecintaan kepada negara. Tak ada korelasi antara hafalan hadis dan akhlak. Karena di kelas, anak hanya disuruh menghafal butir-butir tanpa aplikasi. Padahal, akhlak dibentuk berdasarkan proses yang menjadi rutinitas. Kini, mari kita tengok sistem pendidikan di Australia. Di sana, pelajaran justru dibuat seminim mungkin. Seminim mungkin, anak-anak SD di sana hanya belajar basic sosial, basic science, dan basic art. Ketiga bidang ini dipandang telah mencakup semua aspek kehidupan. Satu peristiwa pasti bisa dipandang dari tiga aspek ini. Misalnya, terjadi bencana gunung berapi di satu wilayah. Anak-anak bisa belajar aspek sosial dari peristiwa ini. Bagaimana cara kita meringankan beban para korban bencana alam? Mereka juga bisa mempelajari aspek artnya. Misalnya, bagaimana peristiwa itu mengubah lingkungan di sekitarnya. Dan aspek sainsnya, bagaimana mengukur kekuatan letusan gunung berapi misalnya. Lalu, karena kita tidak tinggal di Australia gitu loh, apa dong yang bisa dilakukan ayah dan bunda di Indonesia? Saat ini terdapat begitu banyak jenis sekolah di Indonesia. Sebagian besar sekolah menggempur anak-anak didik dengan kurikulum yang padat. Namun, bila ayah dan bunda membuka mata dan telinga untuk mendapatkan info-info terbaru, sudah semakin banyak sekolah yang menerapkan sistem holistic learning atau sistem pendidikan berbasis multiple intelligence. Ayah bunda bisa memilih sekolah-sekolah alternatif ini. Notes: akhlak dibentuk berdasarkan proses yang menjadi rutinitas. Ayah dan bunda mungkin berkata, tapi kalau saya memasukkan anak ke sekolah yang kurikulumnya tidak sepadat sekolah-sekolah lain, apa dia mampu bersaing saat ujian nasional kelas 6 SD nanti? Saya memahami kecemasan ini. Bagaimanapun, kita masih tinggal di Indonesia. Cepat atau lambat, anak-anak kita akan berhadapan dengan ujian nasional atau sistem pendidikan Indonesia yang masih jauh dari sempurna. Kalau siswa ingin lulus dan mendapat ijazah, jalan satu-satunya yang harus bersiap-siap menghadapi ujian itu. Saran saya, persiapan ini dilakukan sejak anak naik kelas 6 SD. Ayah dan bunda bisa memasukkan anak ke tempat bimbingan belajar atau memanggilkan guru privat ke rumah. Jadi, anak-anak tidak perlu digempur dengan kurikulum berat atau tuntutan tinggi sejak kelas 1 SD. Alternatif lain selain sekolah berbasis multiple intelligence adalah homeschooling. Hal ini bukan berarti memindahkan kurikulum ke sekolah ke rumah. Jenis pendidikan ini adalah pilihan yang relatif terjangkau bila memberikan kemerdekaan untuk memilih model dan waktu pembelajaran yang paling cocok bagi anak. Kurikulumnya bisa dibuat sesuai kebutuhan dan tujuan akhir pembelajaran anak. Lalu bagaimana jika ayah dan bunda tinggal di suatu tempat agak jauh sehingga tidak bisa mengakses sekolah berbasis multiple intelligence? Ayah bunda pun terpaksa memasukkan anak ke sekolah yang hanya mengandalkan nilai ujian sebagai tolak ukur kecerdasan. Tenang, kita masih bisa
Seperti kondisi ini, kalau sekolah atau kurikulum tidak bisa diganti, yang masih bisa diganti adalah tujuan anak. Bila sebelum tujuan anak bersekolah hanya demi mendapatkan ijazah dan lulus ke ujian, kini ayah dan bunda bersama-sama Ananda dapat membuat rencana program aktivitas untuk menemukan serta mencapai profesi yang cocok bagi anak, agar kelak bisa hidup bahagia dan berkecukupan secara finansial. Caranya, seperti yang sudah saya jelaskan di bab 2. Bimbing juga anak untuk lebih fokus pada bidang-bidang unggulnya. Tak perlu menuntutnya untuk meraih nilai tinggi di semua mata pelajaran. Bidang lain di luar keunggulannya, apalagi bidang yang menjadi kelemahannya, tak perlu dikejar sampai anak kelelahan. Asal ia bisa mencapai nilai standar kelulusan saja sudah cukup. Bill Gates mengatakan, sekolah adalah penajaman. Jadi yang penting kita temukan dulu potensi anak, lalu memasukkannya ke sekolah yang tepat atau fasilitasi ia dengan ilmu dan keterampilan yang mendukung penajaman potensinya. Tanya 2. Ayah, mungkinkah seorang anak berbakat pada satu bidang, tetapi ia sama sekali tak berminat pada bidang itu? Mungkin saja, tetapi penyebabnya adalah tekanan lingkungan. Misalnya, seorang anak perempuan yang dibesarkan dalam keluarga santri atau keluarga pesantren yang sangat berbakat menyanyi. Tetapi lingkungannya mengharamkan bernyanyi, apalagi menjadi penyanyi. Biasanya, batin kecil si anak sebenarnya tetap berminat menyanyi, tetapi minat itu ia tekan. Inilah yang disebut bakat terpendam, bakat yang tak tergali. Beberapa jenis bakat juga dianggap memiliki image yang buruk pada suatu zaman. Dulu, penari jaipong pernah dipandang sebagai profesi yang kurang baik. Penari jaipong diidentikan antara lain dengan sinden. Akibatnya, ada orang tua yang melarang anaknya belajar atau menjadi penari jaipong. Namun, lihatlah sekarang, musisi terkenal Dwiki Darmawan bahkan membawa rombongan seniman tradisional tampil keliling Eropa, salah satunya para penari jaipong. Dan coba lihat Soimah, entertainer yang sekarang laris manis tampil di TV. Bukankah ia seorang pesinden? Dahulu, sekitar tahun 1960-an, menjadi pemain film juga masih dianggap profesi yang kurang baik. Apalagi untuk anak-anak perempuan. Namun sekarang, profesi ini diidam-idamkan oleh banyak orang. Sebagian besar orang tua pun mendukung bila anaknya ingin menjajal dunia film. Bahkan, ada pula sebagian orang tua yang mendesak anaknya untuk terjun ke bidang ini karena tergiur pada kesuksesan instan. Tanya 3. Ayah Edi, pada usia berapa sih sebaiknya anak mulai diberi kursus keterampilan? Dalam bidang-bidang tertentu, piano misalnya, lebih dini memulai justru lebih baik. Namun, bila anak masih berusia dini, orang tua biasanya belum bisa memastikan apakah si anak memang berminat belajar piano. Apakah orang tua harus melihat dulu sampai anak terlihat berminat pada suatu bidang atau kursus? Sekarang memang zamannya berlomba-lomba. Ada yang berpendapat semakin kecil anak diperkenalkan pada satu bidang semakin bagus. Argumentasinya, semakin kecil seorang anak mempelajari suatu bidang, daya serapnya pun semakin tinggi. Namun ada pula yang berpendapat, sebaiknya anak diarahkan pada satu bidang setelah melewati masa balitanya. Alasannya, usia 1-5 adalah golden years bagi seorang anak. Jika ia langsung difokuskan ke satu bidang, takutnya rangsangan dan pertumbuhan saraf-sarafnya tidak lengkap. Bagi saya, kedua pendapat ini boleh-boleh saja. Saya sendiri mengambil jalan tengah, usia tak masalah, asal anak menjalani kegiatannya dengan gembira. Jangan sampai ada air mata atau bibir yang cemberut. Kuncinya adalah happy. Menjadi happy karena sistem saraf. Mengapa harus happy? Karena sistem saraf di otak baru bisa belajar maksimal ketika happy. Buktinya, tak ada orang jenius yang
yang menemukan sesuatu dalam kondisi stres. Isaac Newton, ilmuwan yang menemukan gaya gravitasi, mendapatkan inspirasi ketika sedang duduk-duduk di bawah pohon apel. Sementara Boyle, ilmuwan yang menemukan hukum berat jenis, terinspirasi saat sedang berendam di bathtub. Pemikiran jenius Albert Einstein juga sering belajar di pantai. Pemikir jenius Albert Einstein juga sering belajar di pantai dan di pinggir danau. Intinya, pikiran mereka terbuka ketika dalam keadaan santai, rileks, dan happy. Jadi, umur bukanlah masalah. Yang penting anak happy. Tanya 4. Ya, anak saya malas-malasan kalau disuruh les matematika. Padahal nilai matematikanya di sekolah pas-pasan. Hampir semua teman di kelas dan anak-anak tetangga juga mengambil les matematika. Saya takut dia ketinggalan dari anak-anak lain. Bagaimana cara mendorongnya supaya semangat les? Ayah dan bunda yang bersemangat. Apakah ayah bunda termasuk orang tua yang mengalami kompleks sindrom alias sindrom orang-orang yang tinggal di kompleks perumahan? Kalau anak tetangga kursus lalu anak kita tidak, kayaknya malu, minder, serta kurang memfasilitasi anak. Saya tahu begitu banyak anak kita yang sepulang sekolah tidak sempat pulang dulu ke rumah. Bundanya sudah menyiapkan baju ganti di mobil, lalu menjemput anaknya serta langsung mengantarnya ke tempat kursus. Kursusnya pun macam-macam, dari kursus tambahan pelajaran sampai kursus keterampilan. Ada orang tua menyuruh anaknya kursus matematika karena nilai matematikanya kurang bagus. Menurut saya ini lucu. Bila ia tidak unggul di sana, dipaksa kursus setiap hari pun kemajuannya tidak akan sepesat jika ia kursus dalam bidang keunggulannya. Jadi, kalau ia hebat dalam matematika, kursuskanlah ia matematika supaya bertambah hebat, bukan sebaliknya. Mana ada orang sukses dalam bidang pekerjaan yang tidak ia sukai dan menjadi kelemahannya. Buat apa anak mati-matian kursus matematika ke setiap hari bila potensinya sebenarnya menyanyi atau melukis? Hal seperti ini biasanya terjadi karena tujuan orang tua bukan ingin menyukseskan anak dalam kehidupan, tetapi ingin menyukseskan anak di sekolah demi peringkat anak dan gengsi orang tua. Padahal, apa peringkat kelas menentukan kesuksesan hidup seseorang? Mungkin, namun mungkin juga tidak, dan seringnya malah tidak. Menurut Carnegie Institute of Learning, sebagian besar orang sukses adalah orang yang dulunya dianggap tidak sukses di sekolah. Coba lihat teman-teman sekolah kita dulu. Banyak orang yang sekolah dianggap bandel, sekarang malah sukses. Jadi pilihannya, mau anak sukses di sekolah atau di kehidupan? Menurut saya, anak seharusnya belajar agar bisa sukses di kehidupan, bukan sukses di sekolah, apalagi sekadar sukses ujian. Bukan berarti saya melarang seorang anak mengejar peringkat di sekolah, namun kita harus memilih. Kalau ingin anak sukses di sekolah, berarti nilai semua pelajarannya harus bagus. Ia harus menggenjot nilai di semua bidang. Namun, kalau ingin sukses di kehidupan, anak harus perlu unggul di satu bidang dan kualitasnya harus world class. Yang akan saya katakan kepada anak-anak saya adalah, "Nak, kamu gak harus meraih ranking di sekolah. Andai nilai kamu tidak semuanya bagus pun enggak apa-apa, asal ada satu saja yang bagus sekali. Cukup satu, dan memang cuma itu yang diperlukan untukmu agar bisa menjadi orang sukses di bidang tertentu, di bidang tersebut." Tanya 5. Ayah Edi, anak saya sudah mencoba berbagai macam kursus. Ia pernah ikut kursus berenang, balet,
piano, berhitung, dan menggambar. Namun, tak ada satupun yang bertahan lama. Sekarang ia minta didaftarkan kursus drum. Saya khawatir kalau nanti hasilnya sama-sama saja. Tak berapa lama, dia akan kembali bosan. Bagaimana sebaiknya ya? Kursus memang salah satu cara memperkenalkan bidang ilmu atau keterampilan kepada anak. Syaratnya, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, anak harus happy menjalaninya dan sama sekali tak ada paksaan dari orang tua. Dengan mencicipi berbagai bidang, anak bisa memilih mana yang paling cocok. Anak bisa memilih yang mana yang paling cocok buat dia. Tanpa diperkenalkan, anak takkan mencoba. Bila tak mencoba, ia tak akan pernah tahu apakah bidang itu cocok baginya. Persis seperti saat kita ingin membeli pakaian, sepatu, atau apa saja, pasti perlu kita coba-coba dulu dan baru dipilih yang paling cocok di hati, bukan? Bayangkan seorang anak dari pedalaman Kalimantan mungkin saja berpotensi menjadi pembalap. Namun, bila seumur hidupnya ia tak pernah menonton atau diperkenalkan dengan dunia balap, mungkinkah ia menjadi pembalap? Bayangkan jika seorang Mozart dilahirkan di pedalaman Papua kala itu, akankah ia menjadi jenius di bidang musik klasik? Oleh karena itu, tugas orang tua adalah memperkenalkan aneka bidang kepada anak. Lalu, apa masalahnya bila anak gonta-ganti kursus? Ibaratnya, ayah dan bunda memperkenalkan anak dengan berbagai jenis minuman. Ada es kelapa muda, jus avokat, teh lemon, susu coklat, dan jamu. Anak lalu mencicipinya satu demi satu. Ternyata sewaktu mencoba jamu, ia malah muntah. Padahal jamu mungkin berkhasiat baik bagi tubuhnya. Namun yang menentukan cocok atau tidak, suka atau tidak adalah anak sendiri. Jadi, apa bijaksana bila ayah dan bunda tetap mendesaknya minum jamu, padahal anak sudah muntah-muntah? Sama saja, les piano mungkin baik bagi anak, mungkin juga baik bagi perkembangan syaraf-syarafnya. Namun kalau anak tidak merasa cocok main piano, apakah bijaksana bila ayah dan bunda terus memaksanya? Main piano mungkin cocok buat Kevin, putra adik MS yang memang lebih memilih jalur musik daripada sekolah umum. Namun bagi Yohanes Surya, fisikawan dan pelopor tim Olimpiade Fisika Indonesia mungkin tidak. Dan tanpa bermain piano pun, otak Yohanes Surya tetap cemerlang, bukan? Ketika anak mogok berlatih piano, main piano, bukankah itu cara sederhana baginya untuk mengungkapkan, "Bunda, ternyata aku bukan seorang calon pianis dunia." Jadi jangan memarahinya dengan berkata, "Pokoknya kamu harus tetap latihan. Bunda kan sudah bayar uang kursus mahal-mahal, sudah beli piano juga. Ayo coba dulu, paling enggak setahun deh." Ketika anak sudah menolak dan orang tua tetap memaksa, inilah yang namanya dicekoki. Beberapa waktu lalu, putra saya juga berlatih piano. Ternyata setelah 3 bulan, ia bosan dan memutuskan berhenti latihan piano. Saya tidak memarahinya sama sekali. Saya malah berkata, "Tidak apa-apa nak, 3 bulan adalah waktu yang tepat untuk memutuskan tidak mau jadi pianis. Bagus, karena kamu sudah punya keputusan. Buat apa memaksakan anak? Kalaupun kelak ia menjadi pianis, saya yakin ia tak akan sekaliber Richard Clayderman atau David Foster, apalagi Chopin. Ia akan menjadi pianis tanggung, karena ia memang bukan pohon pianis, jadi percuma bukan?" Namun, masih ada satu hal lagi yang perlu dilihat orang tua adalah faktor X di tempat kursus. Ketika anak malas-malasan pergi kursus, coba lihat dulu pengajarnya. Apakah baik-baik saja? Apakah galak, kasar, atau suka menyalahkan anak? Bila ini yang terjadi, coba ganti pengajar atau tempat kursusnya.
Namun, menurut pengalaman saya, bila seorang anak memang berminat dan berpotensi pada satu bidang, ia akan tetap bersikukuh mempelajari bidang itu, walaupun lingkungannya kurang nyaman. Seorang anak bimbingan saya yang berpotensi main sepak bola pindah dari Semarang ke Jakarta karena merasa kurang nyaman berlatih bola di daerah asalnya. Itu. Kini, di Jakarta ia melanjutkan bermain bola. Jadi, hanya tempat dan pelatihnya yang diganti, bukan bidangnya. Jika anak ayah dan bunda adalah ABG yang sudah mulai mengenal lawan jenis, perhatikan juga faktor Doni, faktor Sarah, atau faktor Adrian di tempat khususnya. Maksud saya, bisa jadi seorang anak tertarik mengikuti suatu kursus karena ada kecengannya di sana. Begitu si kecengan berhenti kursus, hilang juga minat anak. Namun bila faktor-faktor eksternal ini ada, berarti anak memang tidak cocok dengan bidang yang dipelajarinya. Oleh karena itu, biarkan ia mencoba bidang lain yang diminatinya. Tanya 6. Saya pusing. Anak saya sepertinya tidak berminat apa-apa. Sehari-hari hobinya cuma bermain game. Kalau disuruh belajar, ia malas-malasan. Saya sampai nyerah dan capek mengomel. Namun, kalau main game, ia bisa berjam-jam. Mau jadi apa ia kelak? Ayah dan bunda yang sedang pusing, saya yakin perasaan ini juga dialami oleh banyak orang tua. Menghadapi hal ini, ada dua kemungkinan yang bisa kita dapatkan. Kemungkinan pertama, ia memang berminat dan berpotensi dalam dunia game. Biasanya, ketika berhadapan dengan anak-anak yang mengaku tak punya minat lain selain game, saya akan melontarkan serangkaian pertanyaan untuk memastikan apakah ia benar seorang jagoan game. Saya akan tanyakan apa game favoritnya dan apakah ia selalu menang saat memainkan game itu. Apakah ia tidak perlu waktu lama untuk menamatkan gamenya atau naik level yang lebih tinggi dalam game itu. Kalau ia menjawab iya, ia selalu menang dan mampu mengatasi rintangan dalam game itu tanpa bersusah payah, bisa jadi ia memang jagoan game. Namun kalau ia menjawab tidak, ia tak selalu menang dan harus mengulang satu level berulang kali sebelum naik level berikutnya, berarti ia bukan jagoan game. Selanjutnya, akan saya pastikan apakah memang bermain game yang menjadi minatnya, atau sebenarnya ia lebih berminat dengan hal-hal lain seputar game. Misalnya, ternyatanya bukan gamenya sendiri yang ia minati, melainkan mendesain program game. Atau ternyata ia lebih tertarik berwirausaha membuka toko penyewaan game. Jika ternyata saya menemukan bahwa seorang anak bukan jagoan game dan ia tak berminat pada hal-hal seputar game, yang terjadi adalah kemungkinan kedua, yaitu game hanya kompensasi baginya. Ia melakukannya karena bosan dengan sekolahnya. Banyak sekali anak yang mengalami hal ini. Mereka bermain game bukan karena sungguh-sungguh berminat, tetapi karena mereka jenuh. Mereka hanya disuruh sekolah dan belajar tanpa tahu apa minat mereka sebenarnya, sehingga game pun menjadi pelarian yang mudah. Mereka pikir mereka benar-benar suka, padahal game sekadar suatu kompensasi karena mereka bosan, jenuh, dan tidak bahagia dengan aktivitasnya sehari-hari. Lalu, apa yang bisa ayah dan bunda lakukan? Bantulah anak-anak itu. Caranya, bimbing mereka menemukan minat mereka sesungguhnya. Ajak dan perkenalkan mereka dengan berbagai bidang yang berlainan, agar mereka bisa memilih mana yang paling mereka sukai. Kelak, jika mereka sudah menemukan minat sejatinya, mereka akan lebih sibuk menggeluti minatnya itu. Ujung-ujungnya, mereka akan berhenti sendiri main game, tanpa perlu diteriak-teriaki lagi oleh ayah dan bunda. Tanya 7. Ayah Edi, anak perempuan kami sungguh membuat bingung.
Dia sudah ABG dan hobinya cuma satu, shopping. Anak kami memang pernah menjalani beberapa kursus, tetapi sepertinya ia ogah-ogahan dan kurang berminat. Namun, kalau sudah shopping, jam berapapun ayo saja. Mungkin kami salah karena sering mengajaknya ke mall sejak kecil. Sekarang, apa yang harus kami lakukan ya? Ayah dan bunda yang sangat perhatian. Pertama, harus saya katakan bahwa tak ada minat yang salah. Ayah dan bunda mungkin masih ingat perkataan saya di halaman-halaman sebelumnya. Setiap anak memiliki potensi bawaan masing-masing dan tugas orang tua adalah mencari potensi itu. Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan clue atau petunjuk-petunjuk yang ada dalam diri anak. Shopping juga tidak salah. Ayah bunda mungkin berpikir kalau shopping hanyalah expense dan buang-buang uang saja. Tapi bagi saya, tidak selalu begitu. Bahkan bisnis kartu kredit yang menjadi bagian hidup kita sehari-hari ditemukan oleh seseorang yang juga gemar shopping. Jika anak, ayah, dan bunda hobi shopping, coba bedah lagi jenis barang apa yang ia beli ketika berbelanja. Bisa jadi yang ia minati sebenarnya bukanlah aktivitas shopping itu sendiri, melainkan jenis barang yang ia beli. Beberapa waktu lalu, saya pernah membimbing seorang anak perempuan. Menurut mamanya, anak ini punya 3 hobi, yaitu shopping, nonton, dan hangout. Ketika saya gali, ternyata kalau berbelanja, ia suka berbelanja baju. Kalau nonton, ia memilih channel fashion TV. Sedangkan untuk hangout, ia suka nongkrong di mall bersama teman-teman sambil melihat-lihat butik atau toko baju. Lihat kan, baru sampai sini saja kita bisa merasakan kalau anak ini sebenarnya sangat berminat pada fashion, bukan sekadar berminat berbelanja. Setelah sesi konsultasi dan pemetaan potensi, akhirnya kini ia mengambil sekolah fashion di Hong Kong. Ini yang harus kita perhatikan. Coba gali lebih dalam apa sebenarnya minat anak. Mungkin sebagian anak lain lebih suka membeli sepatu, sedangkan sebagian yang lain suka membeli aksesori, kosmetik, dan lain-lain. Anak yang berminat pada aksesori atau sepatu, siapa tahu kelak menjadi desainer atau pengusaha aksesori atau sepatu. Anak yang berminat pada kosmetik, siapa tahu berpotensi menjadi make up artist atau konsultan tata rias terkenal. Jadi tidak ada yang buruk kan? Tanya 8. Ayah, anak kami sangat hobi dan berminat menari. Sudah beberapa tahun ini ia ikut kursus menari tradisional. Katanya ia bercita-cita menjadi penari. Sayangnya, bila kami perhatikan, rasanya menari bukan potensi unggulnya. Nilai-nilai ujian tarinya biasa saja, tak pernah mencapai sangat baik. Ia juga terlihat kurang luwes. Pelatih tarinya mengatakan anak kami memang bisa menari, tetapi ia butuh usaha lebih keras dibandingkan teman-temannya yang jelas-jelas berbakat menari. Bagaimana ya? Apakah mungkin anak kami sangat berminat pada sesuatu, tetapi ia sama sekali tak berbakat? Haruskah kami mengarahkannya pada bidang lain saja, padahal ia senang sekali pada bidang tari? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin bertanya kepada apakah ayah dan bunda pernah menonton film animasi produksi Disney Pixar berjudul Monster University, prequel dari film Monster Inc. Monster University bercerita tentang seorang monster muda, Mike Wazowski, yang sejak kecil bercita-cita menjadi Scarer. Scarer adalah monster yang bertugas menakut-nakuti anak manusia untuk memperoleh energi dari teriakan mereka. Namun, sekeras apapun usaha Monster Mike, ternyata ia tak bisa menjadi Scarer karena ia memang tidak menakutkan. Hingga akhirnya ia menemukan potensi sejatinya, yaitu menjadi pelatih dan pengarah strategi untuk Scarer.
Jadi ia tetap bekerja dalam bidang yang diinginkannya, tetapi ia mengganti profesinya sesuai bakatnya. Kisah film ini sungguh bisa menjawab pertanyaan ayah bunda. Orang-orang hanya berpikir bila anak berminat pada bidang tari, ia seharusnya menjadi penari. Kalau anak suka musik, ia seharusnya jadi penyanyi. Kalau anak tertarik pada balap mobil, ia akan jadi pembalap. Disinilah letak salahnya. Kalau kita bicara dunia tari selain profesi penari, ada pula pengamat, kritikus tari, organizer pertunjukan tari, penata kostum tari. Jadi kalau anak kita tidak berbakat menari tetapi ia sangat berminat pada dunia tari, bisa jadi kuncinya tetap tari, tetapi bagian mana yang paling cocok untuknya. Kalau kita bicara dunia musik, selain penyanyi, ada pula pemusik, piano, keyboard, gitar, biola, flute, dan masih banyak lagi. Penulis lagu, arranger, manajer penyanyi atau band, promotor konser, penata panggung, dan penata lighting. Ini baru sebagian kecil. Di balik konser tunggal seorang Agnes Monica misalnya, ada ratusan pendukung yang mungkin tak menonjol di panggung. Meskipun begitu, peran mereka tak kalah penting dan mereka juga mencintai dunia musik. Sama juga bila kita melihat balapan Formula 1, orang mungkin hanya mengenal Michael Schumacher sebagai pembalap dunia, namun ia tak akan jadi juara tanpa tim tangguh di belakangnya, dan tim itu terdiri dari banyak orang dengan bidang tugas yang berlainan. Schumacher tak akan menang tanpa tim engineering yang mengganti ban mobil atau mengecek kelayakan mobilnya. Ia juga tak akan menang tanpa tim pengarah strategi, bukan Schumacher sendiri yang menentukan kapan harus ganti ban kan? Yang diperhatikan penonton mungkin Schumacher saja, tetapi semua orang di belakangnya adalah profesional di bidang mereka masing-masing. Schumacher bisa jadi kaya raya karena balap mobil, tetapi anggota timnya pun hidup berkecukupan walaupun mereka tak setenar dia. Itulah yang disebut sebagai spesialis profesional. Begitu juga dengan Oprah Winfrey dan orang-orang di belakang layar yang mendukungnya. Inilah yang sering kita lupakan. Meskipun yang terlihat di mata hanya satu orang atau satu bidang, bukan berarti tak ada orang atau bidang lain yang mendukungnya. Jadi, jangan hentikan dulu minat anak pada dunia tari walaupun ia sebenarnya tak berbakat menari. Coba gali lebih dalam, perkenalkan ia dengan ragam profesi seputar dunia tari. Semoga ia segera menemukan yang paling cocok untuknya. Tanya 9, halaman 94. Ayah Edi menemukan potensi unggul dan mengarahkan anak sesuai potensinya tentu lebih baik dimulai dari usia dini. Namun, sewaktu anak kami masih kecil, kami belum terpapar dengan informasi soal pemetaan potensi unggul. Sekarang, bagaimana bila anak kami sudah besar atau sudah kuliah? Apakah sudah terlambat baginya untuk menemukan potensi unggulnya? Lama tidaknya proses menemukan potensi unggul anak tergantung dari tipe anak itu sendiri. Apakah ia keras kepala? Bila anak ayah bunda keras kepala, bersyukurlah. Biasanya anak-anak keras kepala tidak mau dipaksa. Kalaupun ia menuruti keinginan orang tuanya untuk bersekolah di jurusan X atau Y, ia tetap akan menjalankan minatnya sendiri. Sebaliknya, anak-anak yang penurut justru lebih susah digali. Biasanya mereka lebih sering menjawab enggak tahu ketika ditanyai perihal minatnya. Mereka anak-anak yang terserah mama papa saja. Menemukan bakat terpendam mereka jauh lebih susah daripada anak-anak keras kepala. Saya pernah membimbing seorang anak yang sudah kuliah di semester 4 jurusan finance di sebuah universitas swasta Jakarta. Namun, ia ternyata sama sekali tak berminat pada bidang itu. Papinya mengeluh kepada saya pusing ya.
Anak saya kalau disuruh kuliah, ada-ada saja alasannya. Malas lah, capek lah, selalu begitu. Padahal sekolah zaman sekarang kan mahal. Setelah melewati proses konsultasi dan pemetaan potensi, kami berhasil menemukan bahwa potensi sejati anak ini ternyata menjadi nutrisionis dan bodybuilder. Sewaktu saya tanya dalam sesi konsultasi, jawabannya, ya kalau aku ditanya, aku sih sukanya fitness. Apalagi, tanya saya, bodybuilding. Apalagi, ya sudah itu saja. Anak ini memang berbadan bagus, tinggi besar seperti Jerry Yan, pemeran Dao Mingse dalam film Meteor Garden. Saya lalu masuk ke pertanyaan kunci antara lain, apa yang membuatnya menyukai bidang itu dan apa mimpinya sebenarnya? Papinya pun merespon, "Oh my god, pantas saja dia hobi sekali fitness. Kalau mau fitness, walaupun banjir dan hujan geledek, tetap saja berangkat. Sungguh berbeda kelakuannya ketika disuruh berangkat kuliah, kan?" Dalam kasus ini, walaupun si anak tetap menuruti orang tuanya untuk kuliah finance, tetapi ia tetap bersikeras untuk fitness. Saya lalu menyarankan mereka untuk berkonsultasi kepada Aderai untuk mencari sekolah terbaik untuk si anak. Sekarang, ia sudah menuntut ilmu di Amerika untuk mencapai impiannya. Intinya, seperti yang saya katakan tadi, membimbing anak keras kepala pada usia berapapun, kecil atau besar, begini justru lebih mudah. Tanya 10. Ya, bagaimana kalau kedua orang tua tidak sepaham soal masa depan anak atau jalur yang ditempuh anak untuk mewujudkan profesi idamannya? Atau bagaimana jika orang tua sepaham tetapi ada tentangan dari keluarga besar? Apa yang bisa dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya kembali harus menyinggung soal kasus Nia yang bercita-cita menjadi hip-hop Balinese dancer. Sewaktu potensi unggul Nia ditemukan, ia menetapkan profesi impiannya saat ia masih duduk di bangku SMP dan berusia 14. Orang tuanya setuju untuk mengirim Nia belajar ke sekolah tari di Amerika, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kapan waktu yang paling tepat. Mami Nia ingin putrinya menamatkan SMA, mendapatkan ijazah, baru belajar di sekolah tari. Sebaliknya, Papi Nia ingin anaknya segera berangkat, tak perlu menunggu sampai lulus SMP atau SMA. Kalau menunggu sampai lulus SMA, kapan menarinya? Nanti malah ketuaan, ucap Papi Nia. Saya lalu menengahi mereka, yang saya katakan, ayo kita realistis. Kalau anak bapak dan ibu harus menunggu sampai ke lulusan SMA, itu berarti ia menunda sekolah narinya lebih dari 3 tahun. Ia memang akan mendapat ijazah SMA. Namun, jika ia mencari pekerjaan dengan ijazah itu, kira-kira akan jadi apa dia? Berapa pendapatan yang bisa ia dapatkan dengan ijazah SMA? Pasangan orang tua itu lalu menyurvei sekolah-sekolah tari di Amerika serta mencari info tentang kehidupan di negara lain. Mereka menemukan kalau banyak anak yang lebih kecil dari putri mereka, 7-10 tahun, sudah belajar di sekolah profesi atau spesialis. Untuk mengejar sisi akademisnya, mereka belajar dengan metode homeschooling. Putri saya yang berusia 14 tahun ternyata ketuaan di sana. Rata-rata anak-anak yang masuk sekolah tari memulai dari usia 7 tahunan, tutur Mami Nia. Setelah mempertimbangkan faktor waktu dan biaya, akhirnya mereka memutuskan untuk memberangkatkan putrinya secepat mungkin. Kalau Nia harus menunggu sampai lulus SMP, mungkin masih realistis karena kelulusan SMP tinggal beberapa bulan lagi. Namun, sungguh terlalu lama bila ia harus menunggu sampai lulus SMA untuk mengejar profesi penari yang diidamkannya.
Setelah proses audisi yang cukup panjang, Nia berhasil masuk salah satu sekolah terbaik, perjuangan yang berbuah manis. Lalu, bagaimana kalau tantangan justru datang dari pihak keluarga besar, khususnya dari kakek nenek si anak? Tentu saja, cara yang bisa ditempuh adalah memberikan pemahaman serta meyakinkan mereka kalau anak kita memang berpotensi unggul untuk menjadi apa yang dicita-citakannya. Mari saya ceritakan kisah luar biasa yang dialami seorang anak bernama Niki, juga salah satu anak bimbingan saya. Niki dulu sudah bersekolah komputer di Jepang, namun ternyata ini bukan panggilan hidupnya. Setelah menjalani pemetaan potensi, beberapa potensi pun muncul. Tetapi yang paling kuat ternyata menjadi seorang chef. Niki memang sangat berminat pada dunia kuliner. Ia tahu siapa saja juara kompetisi memasak kelas dunia dan dari negara mana saja mereka berasal. Ketika dites memasak, Niki bisa menghidangkan makanan yang luar biasa enaknya. Orang tua Niki harus mengambil keputusan apakah mereka memang harus memindahkan Niki dari sekolah komputer di Jepang ke sekolah memasak. Keputusan ini tidak boleh salah. Niki pun diminta membuat life plan dan mempresentasikannya di depan keluarga besar mereka. Orang tua Niki tidak ingin disalahkan oleh keluarga besarnya bila mereka mengambil keputusan yang salah. Di depan keluarga besarnya, Niki memaparkan prestasi yang jelas dan detail. Ia menjabarkan apa tujuannya, apa spesialisasinya, di mana ia harus bersekolah, kompetisi apa yang akan ia ikuti, di mana ia akan membuka restoran pertamanya, apa brandingnya. Begitu detailnya presentasi itu, sampai orang akan sulit mengatakan kalau ia tak berpotensi dalam bidang itu. Semua bukti dan fakta mengarah ke sana. Niki 100% yakin kalau inilah tujuan hidupnya. Akhirnya, Niki pun keluar dari sekolah komputer di Jepang dan belajar di sekolah masak di Swiss. Seluruh keluarga besarnya ikut mendukung keputusan ini karena Niki berhasil meyakinkan mereka bahwa ia memang berpotensi menjadi chef kelas dunia. Jadi, tak perlu menarik urat bila berhadapan dengan keluarga besar. Dekati mereka pelan-pelan, jelaskan baik-baik, tunjukkan dengan bukti-bukti bahwa keputusan yang ayah dan bunda serta Ananda ambil bukanlah keputusan tanpa dasar, tetapi sudah melalui pertimbangan matang dan pemetaan potensi unggul yang tidak instan. Tanya 11. Ayah Edi, saya yakin profesi apapun asal halal pasti baik. Namun saya cemas bila anak saya memilih jenis profesi yang tidak populer. Bagaimana masa depannya kelak? Seberapa besar penghasilannya kira-kira? Makan apa dia nanti? Dulu, orang tua saya masih sanggup membeli rumah di Jakarta Selatan. Kini, saya cuma mampu tinggal di Jakarta, di selatan Jakarta. Nah, di mana anak saya bisa tinggal kelak bila ia memilih profesi yang tidak umum? Pertanyaan ini pasti mewakili suara hati ribuan atau bahkan jutaan orang tua dimanapun. Apa ayah dan bunda termasuk orang tua yang dengan gagah berani berkata kepada anak, "Nak, kamu bisa jadi apapun yang kamu inginkan." Namun ketika si anak berkata, "Mantap, aku mau jadi penulis dongeng," ayah dan bunda malah langsung mengkeret. Lalu ayah dan bunda berkata, "Kenapa jadi penulis dongeng? Kok nggak jadi dokter atau pengusaha?" Ketika menghadapi pertanyaan ayah dan bunda soal masa depan finansial anak, biasanya saya akan balik bertanya, Anda menargetkan anak mendapatkan income berapa kelak? Menurut Anda, profesi apa yang bisa menunjang target itu? Bila Anda memaksa anak untuk meraih profesi yang Anda targetkan untuknya, kira-kira berapa penghasilannya begitu lulus? 5 tahun lagi, kira-kira ia bisa dapat berapa? Saya yakin, bila ia memilih profesi yang bukan potensi unggulnya, penghasilan yang ia dapatkan tak akan sebesar jika ia bekerja sesuai potensi unggulnya. Penulis dongeng misalnya, ayah dan bunda mungkin deg-degan mendengar anak ingin menjadi penulis dongeng. Namun, coba saya tanya, tahukah Anda siapa J.K. Rowling?
Rasanya tidak ada yang tak mengenal wanita hebat ini. Ia adalah penulis seri Harry Potter yang legendaris. Bukunya disukai anak-anak maupun orang dewasa, serta menjadi bestseller di berbagai belahan dunia. Kini, tahukah Anda berapa penghasilan J.K. Rowling sebagai penulis fiksi? Sebagai gambarannya, J.K. Rowling pernah mendapat predikat The First Female Novelist Billionaire dari majalah Forbes yang setiap tahun rutin menerbitkan daftar miliarder dunia. Tahun 2012 lalu, status miliarder Rowling turun menjadi jutawan karena dua faktor. Pertama, pajak tinggi. Yang kedua, ia mengeluarkan sekitar 160 juta dolar untuk beramal. Ia memberikan sumbangan pada One Parent Families, yayasan yang menyediakan dukungan bagi para single parents. Ia juga mendirikan Lumos, organisasi amal yang membantu anak-anak kurang beruntung di Eropa Timur. Notes, jangan remehkan profesi apapun. Bukan profesinya yang penting, tetapi spesialisasi, kualitas, dan kualifikasinya. Lanjut, jadi bayangkan berapa besar kekayaan Rowling. Sudah mengeluarkan 160 juta dolar, untuk beramal pun ia masih berstatus jutawan, dalam mata uang dolar tentu. Dan ia mendapatkan semua itu dengan menulis dongeng tentang seorang penyihir kecil yang belajar di sekolah sihir Hogwarts, bernama Harry Potter. Contoh lain dalam skala yang lebih kecil, ada penyanyi cilik di Indonesia yang dibayar 15 juta rupiah untuk 2 jam tampil. Kalau dia tampil 5 kali saja dalam sebulan, bukankah pendapatannya sudah melebihi gaji manajer atau bahkan direktur perusahaan? Saya sering menemui orang tua yang selalu mengaitkan segalanya dengan nilai finansial. Orang tua yang mengatakan, buat apa mengajak anak ke museum atau candi-candi? Nanti karirnya jadi apa? Penghasilannya berapa? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya harus bertanya lagi. Ayah dan bunda tahu Hotel Aman Jiwo di Jawa Tengah, dekat Candi Borobudur. Untuk menginap semalam di sana, kita harus merogoh kocek setidaknya 10 juta rupiah. Rancang bangun hotel ini dipenuhi oleh arsitek kuno Indonesia. Arsitektur kuno Indonesia ala Kerajaan Majapahit. Sungguh mengejutkan bagi saya, perancang hotel ini ternyata orang Italia. Dari mana dia tahu soal keputren, air mancurnya, atau arsitektur kuno Indonesia? Untuk membangun hotel seperti ini, sang arsitek pasti mempelajari bangunan-bangunan kuno Indonesia. Itu berarti ia harus mengunjungi dan mempelajari museum, candi, keraton, atau bangunan bersejarah lainnya di negara kita. Setelah kaget, hati saya jadi menangis. Kenapa bukan anak Indonesia yang membuatnya? Ayah dan bunda tersayang, got the clue. Bisa dipahami kan? Ya, apa yang saya maksudkan? Jangan patahkan cita-cita anak. Jangan meremehkan profesi apapun. Sekali lagi, bukan profesinya yang penting, tetapi spesialisasi, kualitas, dan kualifikasinya. Next, tanya 12. Ayah Edi, bagaimana cara menggali potensi pada diri anak-anak yang mendapat berbagai cap? Seperti yang pasti diketahui Ayah Edi, ada berbagai cap untuk anak di luar sana. Sebagian anak dicap autis, ADD, ADHD, slow learner. Apakah lebih sulit bagi orang tua mereka untuk menemukan potensi unggul anak-anak dengan cap tertentu? Ayah dan bunda yang istimewa, istilah autis, ADD, Attention Deficit Disorder, ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, slow learner, dan sebagainya lahir dari fenomena yang belum dikenal masyarakat, dan orang tidak tahu harus menamai apa. Istilah-istilah ini muncul karena orang mengira anak normal hanya satu jenis. Bagi mereka, anak normal adalah anak yang bisa duduk diam, tenang, suka menulis, dan membaca.
Sebaliknya, kalau anak yang terus bergerak dan tak bisa diam, ia akan dianggap tidak normal. Namun, saya menjunjung tinggi prinsip multiple intelligence (MI). Dalam MI, setiap anak dianggap unik. Oleh karena itu, tak bisa dibandingkan. Kalau si A dibandingkan dengan si B, salah satunya akan terlihat tidak normal. Ketidaknormalan ini harus diberi identitas. Anak yang selalu bergerak, tidak bisa duduk tenang diberi nama hiperaktif. Anak yang suka melamun dijuluki ADDD. ADD. Anak yang imajinasinya tinggi, tidak suka menulis dan suka berbicara diberi cap disleksia. Inilah sebagian kecil label dari paham single intelligence. Namun, bila kita berubah dan menganggap setiap anak unik, unik itu akan menjadi normal. Bila Anda masih berpegang pada paham single intelligence, Anda akan terus sibuk mencari kelainan pada putra-putri Anda. Anda akan bertanya, "Duh, anakku punya kelainan apa ya?" Namun, kalau Anda menganut paham multiple intelligence yang menganggap semua anak unik, yang Anda dapatkan, yang akan Anda tanyakan adalah apa perbedaannya dan potensi unggulnya? Bukankah perbedaan dan kelainan adalah dua hal yang sangat berbeda? Jika anak kedua berbeda dari anak pertama, bukan berarti salah satunya punya kelainan. Seperti dua anak saya, Dido dan Dimas. Keduanya berbeda, tetapi bukan berarti ada kelainan. Kenapa mereka berbeda? Karena mereka lahir untuk profesi yang berbeda dengan kualifikasi yang juga berbeda. Kualifikasi untuk menjadi seorang pemanjat tebing tentu berbeda dari penulis. Syarat pertama pemanjat tebing adalah tidak takut ketinggian. Misalnya, saat ini syarat ini tentu tak berlaku bagi calon penulis. Kelebihan MI adalah kita akan berhasil menemukan semua potensi pada anak, apapun tipenya. Namun, karena menolak label-label ini, saya dituduh hanya menghibur dan menyenangkan hati orang tua yang anaknya dianggap memiliki kelainan. Padahal ini fakta. Inilah yang sedang saya coba buktikan melalui anak-anak yang saya bimbing. Salah satu anak itu sebut saja Cantika. Ia dicap slow learner dan katanya harus memakai jasa shadow teacher. Padahal Cantika jago menggambar kartun Jepang atau manga. Suatu hari, orang tuanya terkejut melihat Cantika mengobrol dalam bahasa Jepang dengan orang Jepang. Pasalnya, Cantika tidak pernah kursus, ia hanya belajar melalui buku komik atau menonton film-film Jepang. Pertanyaan saya, masa sih anak secemerlang itu kita labeli dengan slow learner? Saya saja dulu sewaktu sekolah meski dianggap anak pintar, tapi tak bisa menguasai bahasa asing hanya dengan membaca komik atau menonton film. Jika dikaitkan dengan pemetaan potensi, anak-anak yang punya label ini justru lebih mudah ditemukan potensinya. Mereka biasanya lebih ekstrim ketika menyukai sesuatu. Sebaliknya, menemukan potensi unggul pada anak-anak yang tak punya label malah lebih sulit. Kadang-kadang mereka bisa banyak hal, tetapi dengan kemampuan yang rata-rata. Oleh karena itu, menemukan potensi unggulnya pasti memakan waktu lebih banyak. Anak yang dicap slow learner itu kini telah menjadi seorang pengusaha besar. Suatu malam, saat saya sedang syuting talk show bersama Penny Rose, Penny semangat sekali bercerita. Ia bercerita tentang seorang anak kecil yang dulunya dinyatakan sebagai anak yang lambat belajar atau slow learner, atau dalam istilah awamnya tell me, alias telat mikir, oleh terapis dan sekolahnya. Anak kecil itu dipanggil Martha. Satu hal yang menarik, kala itu orang tuanya berkata, "Martha sayang, kita jangan percaya apa yang dikatakan para terapis itu ya nak. Kamu itu anak hebat, mama yakin itu. Nah sekarang mari kita fokus menemukan apa kehebatan kamu nak." Pesan orang tua Martha kepada anaknya persis dialog Nancy Elliot kepada putranya si jenius Thomas Edison. Saat Thomas dinyatakan sebagai anak yang tak mampu mengikuti pelajaran sekolah atau slow learner atau mengalami learning disability sehingga dikeluarkan dari sekolah saat kelas 1 SD.
Dan persis seperti Thomas Edison, Martha dan orang tuanya berhasil menemukan kehebatan Martha kecil. Mereka berhasil menemukan minat terbesar anaknya, yaitu di bidang kecantikan dan tata rias. Setelah itu, orang tua Martha mengajak seluruh saudara mereka agar mendukung bakat Martha kecil. Bahkan, karena waktu itu masih memiliki dana terbatas, orang tua Martha rela menjual hampir semua perabot rumah tangga untuk mendukung bakat anaknya. Mereka akhirnya mampu mengirim Martha untuk belajar di sekolah kecantikan yang dianggap terbaik saat itu. Waktu itu, orang tuanya bertanya, "Martha sayang, apa mimpi besarmu di dunia kecantikan?" Martha kecil menjawab, "Aku ingin menjadikan wanita Indonesia cantik alami di mata dunia, Mama." Ya, waktu itu Martha bermimpi menciptakan produk kecantikan yang alami dan mewarisi budaya para leluhur. Setelah kembali dari sekolahnya di luar negeri, Martha dan orang tuanya pergi ke pelosok-pelosok daerah dan belajar dari orang-orang sepuh di Jawa tentang resep kecantikan ala leluhur kerajaan. Mulailah Martha menekuni usaha kecil-kecilan untuk memproduksi kosmetik dengan kombinasi pengetahuan internasional dan resep kecantikan putra-putri Jawa zaman dahulu. Putri-putri Jawa zaman dahulu. Akhirnya, waktulah yang membuktikan hasil dari usaha keras anak dari orang tua ini. Mereka telah membuktikan kepada bangsa dan negaranya, juga kepada bangsa-bangsa lain di dunia, bahwa Martha adalah anak berbakat dan sukses. Ia bukan anak slow learner, seperti yang dikatakan oleh terapis dan sekolahnya. Tahukah Anda siapa sesungguhnya anak ini? Ya, persis. Anak ini sekarang dikenal dengan nama Martha Tilaar, salah satu pengusaha besar kosmetik dan kecantikan di Indonesia. Saya juga jadi teringat dengan orang-orang yang masih bersikeras menentang pandangan kami melalui sebuah website yang di-share di Facebook komunitas Ayah Edi. Mereka mengatakan saya hanya menyampaikan kebohongan. Ayah Edi hanya berusaha menyenangkan orang tua semata. Padahal menurut pengalaman saya, juga bukti-bukti sejarah, sesungguhnya tidak ada anak yang memiliki masalah dengan ADD, ADHD, Learning Disability, atau Slow Learner. Masalah sebenarnya adalah sistem sekolah serta guru yang tidak memahami dan tak mampu menemukan potensi unggul yang dimiliki anak. Sejarah telah membuktikan kembali melalui pengalaman hidup Martha Tilaar. Ingatlah, sesungguhnya kitalah yang harus lebih banyak belajar untuk menemukan keunggulan anak, bukan malah menghakimi setiap anak dengan laba masalah yang berbeda. Mari kita renungkan bersama dengan hati dan pikiran yang paling jernih. Semoga kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari kisah ini. Disusun kembali oleh Ayah Edi yang bersumber dari Penny Rose. Tanya 13. Ayah, orang-orang yang berhasil dalam jenis profesi di luar pekerjaan kantoran, seperti menjadi musisi, atlet, atau penyanyi, memang cukup banyak. Kita bisa melihat contoh orang-orang yang berhasil dalam aneka bidang itu. Namun, kalau dibandingkan dengan yang sukses, bukankah jumlah yang gagal lebih banyak? Lihat saja berapa ribu orang ingin menjadi penyanyi terkenal, namun penyanyi yang top kan hanya segelintir. Apa tidak lebih aman bila kita mengarahkan anak menjadi dokter, insinyur, atau akuntan? Benar sekali. Musisi ada yang sukses, banyak yang gagal. Penyanyi juga ada yang sukses, banyak yang gagal. Namun, begitu juga dengan profesi dokter. Ada dokter yang sukses, yang biasa saja, atau yang gagal. Kalau kita membawa anak kita ke rumah sakit, perhatikanlah, dari sekian banyak dokter spesialis anak yang praktik, berapa yang pasiennya? Banyak. Dari 5 dokter mungkin hanya 1. Padahal apa jarum suntik dan sekolahnya berbeda? Tentu tidak. Yang membedakan adalah passionnya. Ada dokter yang memang menjadi dokter karena bercita-cita membantu orang, atau karena ia berhasrat dengan bidang penyembuhan.
Namun, ada juga dokter yang menjadi dokter hanya karena tuntutan orang tua, karena gengsi, atau demi mendapatkan penghasilan besar. Bagaimana kalau anak kita berpotensi menjadi penyanyi, lalu kita paksa ia menjadi dokter karena kita takut ia akan gagal bila memilih jalur menyanyi? Sama juga, apa yang terjadi kalau anak kita berpotensi sebagai dokter, tetapi kita malah mendorongnya menjadi penyanyi? Kemungkinan besar ia akan gagal, atau kalaupun tidak gagal, ia takkan sukses. Ia takkan bersinar dan bahagia menggeluti bidangnya. Orang yang mengerjakan sesuatu dengan passion dan cinta pasti akan terlihat dari hasil kerjanya. Jangan cuma membanding-bandingkan pendapatan. Di bidang manapun kelak anak berada, jika ia seorang spesialis dan punya passion pada bidangnya, saya yakin pendapatannya pasti di atas rata-rata. Lalu, ayah dan bunda yang super kritis dan super cemas soal masa depan anak. Mungkin bertanya lagi, tapi kalau anak sudah mengikuti potensi unggulnya, terus masih gagal juga, bagaimana dong ya? Ayah bunda, ketahuilah bahwa kegagalan dan kesuksesan dijual satu paket oleh Tuhan. Tak ada orang yang gagal terus atau sukses terus sepanjang hidupnya. Bahkan ketika mereka sudah berprofesi sesuai potensi unggulnya. Oprah Winfrey, Ratu Talk Show AS berkata, "Saya pernah gagal, saya pernah berada di jurang terdalam. Namun, karena saya sudah ada di jurang terdalam, saya tak mungkin jatuh lebih dalam lagi. Jadi, mulai saat itu, saya hanya berpikir bagaimana untuk bisa memanjat naik." Thomas A. Edison, penemu bola lampu pijar, menguji logam yang cocok digunakan untuk membuat lampu hingga 999 kali. Pada percobaan ke-1000, ia baru berhasil. Namun yang dikatakannya adalah, "Saya tidak pernah gagal melakukan percobaan. Justru saya berhasil menemukan sebanyak 999 logam yang tidak cocok untuk bola lampu." Suatu hari ketika pabriknya kebakaran, Thomas A. Edison malah berkata kepada anaknya, "Nak, cepat bangunkan ibumu. Selama ini ia belum pernah melihat kembang api yang paling besar di dunia." Kemudian, selama 50 tahun, ia melakukan re-engineering pabriknya. "Biarlah seluruh kesalahan kita lebur bersama api dan kita akan mulai yang baru," ucap Edison. Ayah dan bunda lihat kan, di mata Edison tidak ada kegagalan. Yang ada hanya proses kreatif untuk menemukan sesuatu yang baru. Tidak ada sukses yang bertahan terus-menerus. Sukses biasanya diselang-selingi dengan kegagalan. Tidak ada pula sukses yang instan. Orang tua zaman sekarang biasanya memang menginginkan anaknya cepat jadi orang dan tidak boleh gagal. Kita telah dididik di era instan, mie instan, susu instan. Kini kita ingin anak kita juga sukses secara instan. Kesabaran sangat penting, termasuk sabar membimbing anak menemukan dan mengembangkan potensinya, serta meraih kesuksesan yang diimpikan. Note, bila anak menjadi seorang spesialis dan punya passion pada bidangnya, saya yakin pendapatannya pasti di atas rata-rata. Tanya 14. Ayah Edi, sebenarnya apa sih kunci utama untuk menjadi orang tua yang suportif serta lapang hati untuk menerima pilihan anak mengenai sekolah, jurusan, atau cita-citanya? Ayah dan bunda yang penuh kasih, saya sudah menyinggung hal ini sedikit dalam bab sebelumnya. Kuncinya adalah action dan nyali. Ketika kita sudah memperhitungkan segala sesuatu, punya tujuan, rencana, dan kemampuan potensi mencapainya, walaupun tujuan itu dianggap aneh oleh orang lain, itu namanya nyali. Sebaliknya, kalau kita main hantam saja, tak jelas tujuannya, yang penting kaya dan sukses, tak punya kemampuan, itu baru namanya nekat. Jadilah orang tua yang bernyali. Tentu saja yang saya maksud di sini bukan nekat.
Ketika kita sudah memperhitungkan segala sesuatu, punya tujuan, rencana, dan kemampuan potensi mencapainya, walaupun tujuan itu dianggap aneh oleh orang lain, itu namanya nyali. Sebaliknya, kalau kita main hantam saja, tak jelas tujuannya, yang penting kaya dan sukses, tak punya kemampuan, itu baru namanya nekat. Orang-orang yang kini sukses dulu sering dianggap gila oleh banyak orang. Gila, Nelson Mandela di penjara puluhan tahun, namun ia negarawan hebat dan terkenal, dan akhirnya menjadi presiden Afrika Selatan. Gila, Bob Sadino enggak tamat sekolah, namun ia pengusaha sukses dan top sekarang. Gila, Aderai memilih karir sebagai binaragawan, namun ia membuktikan kalau ia berprestasi di bidangnya. Gila, yang dimaksud di sini adalah gila, nyalinya besar benar. Sebagai orang tua, kita akan sering berurusan dengan pengambilan keputusan, decision making, terutama ketika anak-anak masih di bangku sekolah. Di dalam decision making inilah diperlukan nyali keberanian. Selain action dan nyali, ayah bunda yang demokratis akan sangat membantu anak dalam menemukan potensi unggulnya. Misalnya, orang tua yang memperbolehkan anak menekuni bidang yang diminatinya, walaupun bidang itu sebenarnya bertentangan dengan pilihan orang tua sendiri. Pertanyaannya, apakah kita mau jadi orang tua yang bernyali dan demokratis? Tanya 15. Ayah Edi selalu mengatakan, bila anak sudah menemukan potensi unggulnya, dukunglah dengan menyekolahkannya di sekolah terbaik untuk bidang itu, bahkan bila sekolah itu di luar negeri sekalipun. Namun, bagaimana kalau saya tidak punya anggaran untuk menyekolahkannya di tempat terbaik, apalagi di luar negeri? Apa yang bisa saya perbuat? Ya. Sejak dulu, uang selalu menjadi masalah klasik. Ada yang mengatakan uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Memang benar, namun untuk mencapai satu tujuan, uang bukan nomor satu. Yang nomor satu adalah tujuan. Yang pertama dan terutama, kita harus tahu kita mau kemana. Kalau kita ingin pergi ke Bandung, naik pesawat tentu paling cepat sampai. Namun, kalau tak punya banyak uang, ya naik kereta atau naik mobil travel. Kalau uangnya tak cukup juga, masih ada bus, atau seperti pengalaman saya dulu, menumpang truk. Saya memang harus berganti-ganti truk, tetapi ternyata sampai juga tuh. Jadi, bukan masalah kita kaya atau tidak, punya banyak uang atau tidak. Yang penting punya tujuan, niat besar, dan lakukan action. Pasti sampai. Yang membuat kita tak sampai-sampai bukanlah karena tak ada uang, tetapi tak ada tujuan. Sama saja mengatakan, enggak penting kemana, yang penting keluar rumah. Percaya atau tidak, ketika potensi unggul anak sudah ditemukan, Tuhan sudah menyertakan rezeki untuknya. Ada orang tua yang memegang sendiri rezeki untuk anaknya. Beruntunglah mereka. Namun, ada juga yang rezekinya masih terpisah, belum jelas dipegang siapa. Ini yang harus kita cari. Bisa jadi rezeki ini berada di tangan sponsor atau lembaga pemberi beasiswa. Seorang anak yang saya bimbing ingin jadi pembalap. Ia tak mau belajar di sekolah umum. Ia hanya ingin masuk sekolah balap. Ayah si anak mengatakan tak punya biaya untuk memasukkan putranya ke sekolah balap yang diincar. Yang saya katakan kepadanya, Pak, untuk urusan ini jangan pakai dompet Bapak, pakailah dompet Tuhan. Dompet kita memang terbatas, tetapi dompet Tuhan tidak terbatas. Maksud ayah Edi bagaimana? Tanyanya. Coba cari jalan lain, cari sponsor misalnya. Si bapak pun dengan gigih kesana kemari mengajukan proposal untuk mencari sponsor bagi pendidikan putranya, dan ia berhasil. Ia menemukan satu perusahaan yang bersedia mensponsori si anak. Anaknya kini bisa fokus dalam mengejar impiannya. Seorang ibu juga pernah bercerita kepada saya kalau putrinya bercita-cita menjadi diplomat di Jepang.
Si ibu berkata, "Saya cuma seorang dosen, rasanya tidak mungkin." Saya katakan kepada sang ibu, "Yang bilang tidak mungkin itu ibu. Ibu kira siapa yang memberikan keinginan dan potensi kepada putri ibu? Tuhan, bukan?" Karena Tuhan yang menanamkan keinginan dan potensi itu kepadanya. Tuhan pula yang akan memberikan rezekinya. Sekarang kita tinggal mencari di mana rezeki itu berada. Ternyata, kini putri si ibu telah belajar di Jepang berkat beasiswa dari Kementerian Luar Negeri. Ajaib bukan? Inilah yang saya maksud. Tetapkan dulu tujuannya, lalu setelah dana kita tak mencukupi, cari cara lain. Jangan patah semangat. Satu cerita lagi mungkin akan menginspirasi ayah dan bunda untuk tidak menyerah hanya karena faktor ekonomi. Cerita ini adalah pengalaman hidup Michael Schumacher, pembalap dunia yang telah 7 kali menjuarai Formula 1. Orang tua Michael Schumacher sama sekali tidak kaya. Ayahnya Rolf Schumacher adalah seorang tukang bangunan. Meskipun begitu, Rolf cukup kreatif dan andal mengotak-atik mesin. Ketika Michael berusia 3 tahun, sang ayah memberinya go-kart yang dikayu. Suatu hari, Rolf menemukan mesin bekas skuter tua 2 tak. Lalu menginstalnya di go-kart Michael. Dari sinilah semua bermula. Pada umur 5 tahun, berkat saran para tetangga yang melihat Michael kecil balapan dengan go-kartnya, Michael dimasukkan ayahnya ke klub go-kart Garpen. Rolf memanfaatkan onderdil bekas yang dibuang anggota klub itu untuk menciptakan go-kart bermesin 100 cc untuk putranya. Bahkan bannya pun ban bekas. Namun dengan go-kart semacam ini, Michael bisa menjadi juara klub pada usia 6 tahun, mengalahkan lawan-lawannya yang lebih besar dengan mobil bermesin lebih banyak. Namun, untuk membawa Michael ke tingkatan balap go-kart selanjutnya, Rolf membutuhkan 880 Deutschmark untuk membeli mesin baru. Tentu saja, ini di luar kemampuannya karena ia bahkan tak punya cukup uang untuk keluarganya. Apa yang terjadi? Rolf menemukan sponsor. Sponsornya adalah seorang pemilik toko karpet bernama Gerd Noack. Noack mengeluarkan uang untuk membeli mesin baru Michael, namun budgetnya hanya cukup untuk itu. Tak lama, Rolf mendapatkan sponsor lain yang lebih kaya, namanya Jürgen Dilk. Dilk membiayai karir balap go-kart Michael selama 10 tahun, sejak usia 7 sampai 17 tahun. Ia juga menjadi manajer Michael. Pada usia 19, Michael sudah terlalu besar untuk go-kart. Ia pun pindah ke balap mobil. Dilk kembali mendukungnya dengan membelikan mobil Formula Ford seharga $20.000 AS. Inilah cikal bakal Michael Schumacher hingga akhirnya menjadi pembalap kelas dunia. Tahun 2012 lalu, menurut surat kabar Sunday Times, Michael Schumacher memiliki pendapatan total $810,7 juta Amerika atau setara dengan 7,47 triliun. Ia menempati peringkat kedua atlet berpenghasilan terbesar. Peringkat pertama ditempati pegolf Tiger Woods dengan $856 juta Amerika atau 7,88 triliun. Jadi, anak seorang tukang bangunan ternyata bisa menjadi juara dunia, bukan? Rezeki Michael Schumacher untuk membiayai perjalanan karirnya memang bukan di tangan orang tuanya langsung, melainkan ada di tangan sponsornya. Namun, apa yang terjadi bila ayah Michael langsung menyerah pada keadaan? Kita tentu tak akan pernah menyaksikan Michael Schumacher menjuarai Formula One berkali-kali. Tanya 16. Ayah Eddie, anak kami sehari-hari belajar di rumah dengan metode homeschooling.
Awalnya, kami yakin metode ini yang terbaik bagi anak kami untuk menggali potensinya. Namun, saat bertemu orang tua lain, lalu mendengarkan apa saja yang dipelajari anak mereka di sekolah umum, apalagi di sekolah internasional atau national plus, hati kami ragu. Kok rasanya anak kami tertinggal sekali ya? Apa benar metode homeschooling ini yang terbaik buat anak kami? Bagaimana ini, Ayah? Ayah dan bunda yang sedang bimbang. Hadirnya keraguan adalah sesuatu yang wajar. Meskipun tadinya sudah yakin dengan pilihan kita, manusia memang makhluk yang suka membandingkan. Melihat orang mengambil pilihan lain, kita pun mulai membanding-bandingkan pilihan mana yang lebih baik. Terus terang, saya sendiri pernah mengalaminya. Salah satu anak klien saya belajar di sebuah sekolah internasional. Klien saya sering bercerita tentang kurikulum sekolah internasional itu yang membuat saya membatin. Wah, anak-anak saya tertinggal sekali ya. Saya lalu curhat dan bertanya kepada Tuhan, benarkah anak-anak saya tertinggal dibandingkan anak lain? Tuhan lalu mengingatkan saya begini, dulu kamu sekolah SD sampai SMA kan? Kamu dulu selalu meraih peringkat 3 besar di kelas kan? Sekolahmu selalu sekolah favorit kan? Apakah kamu ingat bagaimana waktu kamu mulai bekerja? Saya tersadar kembali. Saya ingat walaupun prestasi akademis saya sejak SD hingga perguruan tinggi selalu bagus, tetapi begitu lulus dan bekerja di perusahaan asing, saya sering sekali digoblok-gobloki oleh bos saya yang orang asing. Stupid, nggak mikir, maki bos saya saat itu. Heran, kok bisa begini? Di sekolah, saya selalu menjadi murid yang dinilai pintar dan berprestasi. Tetapi, mengapa begitu masuk ke dunia kerja, saya malah dianggap goblok? Sadarlah saya, selama sekolah bertahun-tahun, para siswa memang tak dilatih untuk berpikir, kita hanya dilatih untuk patuh, untuk percaya dan menuruti apapun yang dikatakan oleh guru. Kita harus patuh guru dan patuh aturan. Begitu lulus dan bekerja dengan orang asing, ternyata yang dituntut bukan sekadar kepatuhan, tetapi pemikiran dan kreativitas. Mereka selalu bertanya, why? Kenapa? Kenapa saya mengerjakan apa yang saya lakukan? Mereka ingin saya punya alasan yang kuat di balik apapun yang saya kerjakan. Mereka justru tidak mau kalau saya sekadar mengikuti aturan. Untunglah, saya tidak kecil hati digoblok-gobloki begitu. Saya malah tertantang. Saya ingin tahu apa sebenarnya maksud atasan asing saya itu. Bertahun-tahun bekerja di perusahaan asing dan memiliki atasan orang asing, akhirnya saya dari goblok berangsur-angsur menjadi pandai. Saya tak lagi takut bila dipanggil menghadapi atasan. Yang penting alasan saya kuat. Atasan yang awalnya sering memarahi saya malah berbalik menjadi akrab dengan saya. Begitu saya pergi ke negara asing dan bekerja di sebuah perusahaan asing, saya sudah siap. Pola pikir saya sudah why-minded. Dari pengalaman ini saya berefleksi, mengapa harus takut anak-anak saya tertinggal dari anak sekolah lain, toh saya sendiri bisa mengejar hanya dalam beberapa tahun. Lalu bisa tembus pasar kerja internasional. Untuk bisa pintar, kita bisa belajar kapan saja kok, tak usah takut anak-anak ketinggalan. Apa yang bisa membuat saya menembus pasar kerja internasional? Karena saya orang yang pantang menyerah. Kalau saya menginginkan sesuatu, saya akan berusaha mengejarnya, apapun jalannya. Jadi, itulah sebenarnya kunci kesuksesan. Itulah sebenarnya kunci sukses yang harus saya ajarkan kepada anak-anak saya, memiliki sifat pantang menyerah. Persis seperti pesan Winston Churchill, pahlawan besar Inggris pada Perang Dunia II. Dia memberi pesan singkat kepada 5.000 lulusan Universitas Oxford. Success is never, never, and never give up. Bagi saya, buat apa anak-anak bersekolah jungkir balik, dihajar oleh kurikulum yang berat, tetapi begitu besoknya ujian tetap saja belajar dengan sistem kebut semalam. Demi mendapatkan ijazah, toh begitu mau masuk perguruan tinggi tetap harus ikut ujian lagi.
Orang sukses adalah orang yang penuh perencanaan, perhitungan, dan pantang menyerah, bukan hanya sekadar untung-untungan dan nekat semata. Saya ingat, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok Basuki T. Purnama pernah mengatakan, kalau sekolah hanya untuk mengejar ijazah, lebih baik bubarkan saja, ganti dengan bimbingan belajar, bimbel. Pikir-pikir benar juga, sekarang para siswa bersekolah umum tetap saja ikut bimbel untuk menghadapi ujian. Mengapa? Karena bimbel dianggap lebih hebat dalam membuat para siswa lulus ujian. Bahkan, kalau tidak salah, ada bimbel yang memberi garansi uang kembali bila siswanya tidak lulus. Semua pemikiran ini membuka mata saya. Jadi, buat apa takut? Buat apa ragu? Tanya 17. Saya kagum melihat pasangan ayah anak Adi MS dan Kevin yang sama-sama berprofesi dalam bidang musik. Apakah faktor warisan genetik juga memengaruhi potensi seseorang? Atau Kevin menjadi musisi hanya karena selama ini ia berada di lingkungan musisi? Kedua-duanya berperan. Manusia terbentuk oleh nature, genetik, dan nurture, pengasuhan atau lingkungan. Genetik saja tanpa lingkungan tidak akan cukup. Lingkungan saja tanpa genetik tak akan cukup. Bayangkan Wolfgang Amadeus Mozart, komposer legendaris yang mampu membuat komposisi musik klasik pada usia 11 tahun. Andai saja dulu Mozart dibesarkan di Papua, lingkungan yang sama sekali tak mengenal musik klasik, sehebat apapun bakatnya, ia takkan menjadi Mozart yang dikenal seluruh dunia sampai sekarang. Sebaliknya juga begitu. Saya ingat seorang remaja perempuan, ibunya adalah penyanyi terkenal, salah satu diva di Indonesia. Ayahnya penulis lagu dan produser. Sejak bayi, si remaja sudah terbiasa dengan lingkungan musik dan seniman. Ia pun ingin menjadi penyanyi. Sayangnya, keinginan ini tidak diikuti oleh bakat. Bagaimanapun orang tuanya mengangkatnya, membuatkan album, memberi kesempatan manggung, tetap saja ia kelihatan memaksakan diri. Bakatnya memang bukan di sana, walaupun lingkungannya sangat mendukung. Nah, Kevin putra Adi MS memiliki gabungan keduanya, bakat dan lingkungan yang tepat. Hasilnya, prestasinya semakin bersinar, penggemarnya semakin banyak. Jadi, jelas yang diperlukan adalah campuran pas antara bakat dan lingkungan. Tanya 18. Ayah Edi, saya prihatin sekali dengan kondisi pendidikan sekarang. Contoh yang paling kecil saja di sekolah-sekolah negeri, dalam satu kelas terkadang berisi 40-50 anak. Gurunya cuma satu. Bagaimana anak bisa mendapat perhatian yang cukup, apalagi bila masih SD, dengan kondisi begini? Bagaimana juga guru bisa ikut andil dalam menemukan potensi unggul siswa-siswanya? Ayah bunda yang penuh perhatian, saya selalu yakin seandainya anak-anak Indonesia dikelola dengan benar dan baik pasti sukses. Karena anak-anak kita berbahan dasar world class. Kesalahannya ada dalam pengelolaan, antara lain sistem pendidikan, sistem pembimbingan, sistem pencarian bakat, serta sistem motivasi. Memang betul, kondisi di Indonesia masih belum baik dan belum merata. Idealnya, seorang guru membimbing maksimal 15-20 murid. Namun kenyataannya, satu guru bisa membimbing hingga 40 bahkan 50 siswa dalam satu kelas. Namun, bila faktanya memang seperti ini, kita harus menghadapinya dengan gagah berani. Stephen Covey, penulis buku laris The Seven Habits of Highly Effective People, pernah menjelaskan soal circle of concern versus circle of influence. Circle of concern adalah hal-hal yang kita andai-andaikan, hal-hal yang masih menjadi perhatian kita. Di lain pihak, circle of influence adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat perubahan.
Covey mengatakan, jangan fokus pada apa-apa yang tidak bisa dijangkau. Jangan fokus pada apa yang kamu pikirkan, circle of concern. Namun fokuslah pada apa yang bisa dijangkau dan dilakukan, circle of influence. Oleh karena itu, jangan cuma berandai-andai. Andai semua sekolah di Indonesia gratis, andai pemerintah lebih peduli, andai murid satu kelas hanya 20 orang, andai guru lebih peduli, kita bisa gila kalau hanya terpaku pada hal-hal ini. Daripada berandai-andai, lakukanlah sesuatu. Jadi, apa yang bisa saya, Ayah Edi, lakukan? Yang bisa saya lakukan adalah memberikan penyadaran kepada sebanyak-banyaknya orang tua melalui buku ini, CD, acara talk show di radio, TV, maupun secara live. Adapun yang bisa ayah dan bunda lakukan adalah mempraktikkan ilmu yang telah dibaca dan didengar. Act, do something. Saya melihat ada dua kelompok orang tua di Indonesia. Pertama yang pesimis dan tidak mau action, kedua yang optimis dan mau action. Anak-anak dari orang tua yang optimis sedang terbang tinggi meraih cita-citanya, sedangkan anak-anak dari orang tua pesimis tetap di tempat. Sungguh jauh perbedaannya. Namun pada dasarnya tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada calon gagal, semua anak bisa sukses. Mereka hanya butuh bimbingan orang tuanya. Jika setiap orang tua mempraktikkan hal ini, saya yakin kita pasti bisa. Kelak setiap kali melihat ada juara dalam kompetisi kelas dunia, kita bisa mengatakan, itu pasti anak Indonesia. Semua tergantung pilihan kita. Bakat adalah pemberian Tuhan kepada kita. Bagaimana kita memanfaatkan bakat itu adalah pemberian kita kepada Tuhan. Leo Buscaglia, penulis.